Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal alaina bi ni'matin wa syukrillahi ta'ala azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man habba yubasatalahu fi rizqin salahu fi athari falyasir rahimah akhrijal Bukhari. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sampai kita dapat bertatap muka melalui aplikasi media sosial. Yang kedua, salat dan salam adalah kita junjungkan ila habibina syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pada kesempatan ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan kita yang pastinya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang metodologi tafsir, yaitu bertema sejarah tafsir Al-Quran, dinamika dan tokohnya. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada beberapa pembahasan ya saya rincikan, yaitu ada 5 poin penting yang harus kita ketahui di dalam mengenal sejarah tafsir Al-Quran, dinamika dan tokohnya. Poin yang pertama adalah sejarah tafsir Al-Quran, dinamika dan tokohnya. Nanti kita akan membedah bagaimana sejarah tafsir hingga muncul sampai tafsir di zaman sekarang ya. Kemudian bagaimana dinamika, bentuk ya, atau geraknya seperti itu, karakteristiknya dan tokoh-tokohnya. Kemudian poin yang kedua adalah tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW atau pada masa Nabi di zaman Rasulullah SAW. Apakah tafsir itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW? Apakah para sahabat sudah menafsirkan, membuat suatu tafsir ketika di zaman Rasulullah SAW? Nanti akan kita bedah juga. Kemudian poin yang ketiga adalah tafsir pada masa sahabat dan tabi'in. Bagaimana tafsir ketika di zaman sahabat, kemudian di zaman sahabat siapa saja yang menafsirkan Al-Quran ya. Kemudian di masa tabi'in. Kemudian yang poin keempat adalah tafsir pada masa tadwin ya, tadwin. Kemudian yang poin kelima adalah mengenal beberapa tafsir terkenal. Nanti kita akan membahas secara signifikan tafsir yang masyhur, yang sering kita kenal, baik tafsir di Nusantara seperti itu. Nah, baik, pertama adalah sejarah awal perkembangan tafsir. Perkembangan tafsir pada periode ini sering disebut perkembangan tafsir pada era klasik. Jadi, era klasik itu adalah zaman ketika Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat belum ada yang menafsirkan Al-Quran. Kenapa belum ada yang menafsirkan Al-Quran? Karena Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi ketika para sahabat bingung di dalam mengartikan suatu Al-Quran, maka para sahabat langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diantaranya kenapa sahabat tidak ada yang berani untuk menafsirkan Al-Quran? Karena masa itu sedang penyusunan Al-Quran juga ya. Nah, periode ini termasuk periode mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu al-makna yakni era awal pertumbuhan Islam. Nah, di sini ada ciri utama penafsiran pada masa ini adalah satu, para penafsir adalah orang-orang yang menjadi saksi hidup pada masa pewahyuan Nabi Muhammad SAW. Dua, penafsiran umumnya disampaikan melalui lisan, oral traditions. Kemudian kecuali pada masa akhir periode ini yang telah menggunakan catatan-catatan sederhana. Tiga, selain riwayat, penafsiran disandarkan pada bahasa dan budaya Arab yang masih digunakan dan disaksikan pada zamannya. Nah, itulah sejarah awal perkembangan tafsir seperti itu ya. Nanti kita akan bedah satu persatu setiap periodenya ketika tafsir di zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, tabi'in atau tadwin. Kita masuk poin yang kedua adalah tafsir pada Nabi Muhammad SAW. Tafsir pada Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan tafsir pertama kali ada mulai sejak ayat-ayat Al-Quran itu mulai diturunkan. Jadi tafsir pertama kali sejak ayat-ayat Al-Quran sudah mulai diturunkan. Nah, dalam prakteknya ketika Rasulullah SAW menerima wahyu berupa ayat Al-Quran, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wahyu tersebut kepada sahabat dan menjelaskannya berdasarkan apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak menafsirkan ayat Al-Quran kecuali beberapa ayat yang telah diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Ini sumbernya dari metodologi
metodologi tafsir Al-Quran ya. Jadi tafsir yang pertama kali ketika di zaman Rasulullah SAW itu sudah muncul sejak mulai ayat-ayat Al-Quran itu mulai diturunkan ya. Dalam prakteknya ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril. Nah ini dijelaskan sebagaimana riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tafsir pada masa Nabi itu sudah ada semenjak Al-Quran diturunkan. Prakteknya ya ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Begitu kata riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tafsir pada masa sahabat. Nah, tafsir pada masa ini mulai muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Ya. Sebelumnya pada waktu Nabi SAW masih hidup, tak ada seorang pun dari sahabat yang berani menafsirkan Al-Quran. Hal ini karena Nabi masih berada di tengah-tengah mereka, sehingga ketika ditemukan suatu permasalahan, para sahabat cukup menanyakan kepada Nabi dan permasalahan tersebut akan selesai. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, barulah muncul tafsir para sahabat. Ya, kenapa? Karena ketika di zaman Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat ketika kebingungan di dalam menafsirkan suatu ayat Al-Quran, sahabat bisa langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ketika Nabi SAW wafat, maka di sini muncullah para sahabat mulai menafsirkan ayat Al-Quran. Ya, para sahabat cukup menanyakan kepada Nabi dan permasalahan tersebut akan selesai. Nah, Abdullah bin Abbas ya wafat pada tahun 68 Hijriah, yang mana beliau adalah tokoh yang biasa dikenal sebagai orang pertama dari sahabat yang menafsirkan Al-Quran setelah Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal julukan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Ya. Diriwayatkan di atas bahwa Nabi pernah berdoa kepada Allah agar Ibnu Abbas diberikan ilmu pengetahuan tentang tilawatul Quran. Jadi sahabat Nabi SAW di antaranya yaitu Ibnu Abbas yang merupakan sahabat yang menafsirkan Al-Quran yang paling dikenal dengan atas keilmuannya, saking dijuluki dengan Bahrul Ulum, yaitu lautan ilmu. Ya, lautan ilmu. Banyak di antara sahabat-sahabat yang lain juga yang menafsirkan Al-Quran ya, selain dari Ibnu Abbas. Ada seperti sebagaimana As-Suyuti dan Al-Itqan mengatakan bahwa sahabat yang terkemuka dalam bidang ilmu tafsir ada 10 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Faruq, Utsman Zun Nurain, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa Al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Ya. Kemudian tafsir pada masa tabi'in. Setelah masa sahabat kita pergi ke masa tabi'in. Ketika zaman sahabat telah berlalu, tersebarlah dalam kalangan tabi'in ulama-ulama yang menerima riwayat-riwayat dari sahabat itu. Karena semakin luasnya ekspansi negara Islam mempengaruhi juga tersebarnya para sahabat di daerah-daerah tertentu, dan setiap sahabat membawa ilmu, maka banyak melahirkan murid-murid yang banyak. Dari ini timbullah aliran-aliran dan perguruan tafsir sesuai dengan konteks geografi. Nah, tabi'in yang terkenal adalah murid-murid Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita lihat dari tadi masa Nabi, sahabat belum ada yang menafsirkan. Karena apa? Ketika sahabat kekeliruan dalam menafsirkan suatu ayat Quran, sahabat bisa langsung menanya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun yang menjadi problematika ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, nah lantas barulah di situ sahabat mulai menafsirkan ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas, kemudian dan sahabat-sahabat yang lainnya menafsirkan ayat Al-Quran. Nah setelah itu kemudian baru ke masa tabi'in. Masa tabi'in ini merupakan dari murid-murid pada zaman sahabat, seperti itu. Nah kemudian di masa tabi'in inilah tafsir tersebut makin menyebar luas, ya, makin menyebar luas, namun belum bentuk pembukuan seperti itu. Nah kemudian kita baru masuk ke tadwin. Nah tadwin ini yaitu masa tabi'in ini dimulai dari awal zaman Abbasiyah. Disinilah para ulama saat itu mengumpulkan hadis-hadis yang mereka peroleh dari para sahabat dan tabi'in. Mereka menyusun tafsir dengan menyebutkan sepotong ayat, kemudian menyebutkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Namun demikian, ayat Al-Quran di tafsir ini masih belum tersusun dengan sesuai susunan mushaf. Ya. Untuk memisahkan hadis-hadis tafsir dari hadis yang lain, para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang marfu dan hadis-hadis mauquf tentang tafsir. Pada kirabat kedua barulah hadis-hadis tafsir dipisahkan dan hadis-hadis lain yang disusun tafsir berdasarkan urutan mushaf.
Menurut penelitian Ibnu Nadim, orang yang pertama kali menafsirkan Al-Quran menurut tertib mushaf adalah mushaf adalah Al-Faro. Ia melakukan atas permintaan Umar Ibnu Fakir. Ia mendetailkan tafsirnya kepada murid-muridnya di masjid setiap hari Jumat. Jadi tafsir itu dibukukan ketika pada masa tadwin seperti itu. Adapun orang yang pertama kali menafsirkan Al-Quran menurut tertib mushaf adalah Al-Faro. Ia melakukan atas permintaan Umar Ibnu Fakir yang mendetailkan tafsirnya kepada murid-muridnya di masjid setiap hari Jumatnya. Nah, seperti itu ketika di masa tadwin. Sebenarnya ini di masa tadwin ini masih kita bisa bedah, masih kita rincikan secara jelas ya. Bagaimana perkembangan tafsir ketika di masa tadwin ini seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, kita sudah melihat tafsir di zaman Nabi Muhammad SAW perkembangannya, kemudian tafsir di zaman sahabat, kemudian tabi'in ya, kemudian yang terakhir ada tadwin. Nah, setelah periode sahabat beserta tabi'in, pergerakan dan perkembangan tafsir mengalami kemajuan sering dengan dimulainya pembukuan terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan pembukaan ini merupakan kebijakan dan jasa dari pengusaha khalifah. Kebijakan dinasti Abbasiyah sangat mendukung terjadinya pelebaran wilayah kajian tafsir pada periode ini. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan keilmuan Islam sangat pesat sehingga usaha-usaha penulisan dan berbagai bidang keilmuan seperti ilmu gramatika Arab, nahwu shorof. Secara epistemologi terjadi pergesekan mengenai rujukan penafsiran antara sahabat tabi'in dan tabi'in. Jadi sejarah tafsir sudah kita bahas tadi, kemudian kita baru masuk ke tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW, tafsir pada masa sahabat, kemudian tafsir pada masa tabi'in, dan tafsir pada masa tadwin. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih sejarah pembukuan tafsir dilakukan? Baik, mengenal tentang sejarah pembukuan tafsir dilakukan itu ada 5 periode, yaitu 1 pada zaman Bani Muawiyah atau permulaan zaman Abbasiyah yang masih memasukkan ke dalam sub bagian dari hadis yang telah dibukukan sebelumnya. Kemudian 2 pemisahan tafsir dari hadis dan dibukukan secara terpisah menjadi 1 buku tersendiri. Kemudian membukukan tafsir dengan meringkas sanadnya dan menukil pendapat para ulama tafsir tanpa menyebutkan orangnya. 4. Pembukaan tafsir banyak diwarnai dengan buku-buku terjemahan dari luar Islam. Kemudian kelima, tafsir maudu'i, yaitu membukukan tafsir menurut suatu pembahasan tertentu sesuai disiplin bidang keilmuan. Seperti itu ya. Nah, adapun kita mengenal beberapa tafsir terkenal, di antaranya ada Al-Muharraz Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Aziz karangan Ibnu Atiyah, kemudian Tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ibnu Katsir, Mafatih Al-Ghaib karangan Fahrur Razi, kemudian Jami' Al-Bayan fi Tafsir Quran karangan At-Tabari. Kemudian yang di Nusantara atau di Indonesia terutama yang sering kita dengar adalah ada Tarjuman Al-Mustafid karangan Syekh Abdurrahman As-Singkili. Syekh Abdurrahman As-Singkili merupakan ulama besar dari Singkil. Singkil merupakan daerah Aceh. Nah, ini ada cerita menarik di Syekh Abdurrahman As-Singkili yang mana beliau ulama pertama kali yang menerjemahkan Al-Quran ke Arab Melayu ya, ke Arab Melayu. Nah, merupakan Syekh Abdurrahman As-Singkili. As-Singkil merupakan nama daerahnya. Kemudian ada Faid Ar-Rahman fi Tafsir Al-Quran karangan Kiai Haji Muhammad Sholeh bin Umar As-Samaroni. Kemudian Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Ini sering kita dengar ya, Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Ini sangat luar biasa sekali ceritanya ya, tapi saya tidak membahas tentang identitas beliau. Keempat, Tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraisyhab. Ini juga merupakan tafsir kontemporer, tafsir di zaman now, tafsir sekarang kayak gitu, yang sering digunakan oleh orang-orang, yaitu tafsir karangan Muhammad Quraisyhab. Masya Allah, beliau sangat luar biasa sekali keilmuannya. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari pembahasan kita ini? Kesimpulan kita adalah bahwasannya
Rasulullah SAW berkewajiban menjelaskan tentang penafsiran Al-Quran kepada para sahabat, tapi karena tidak dijelaskan sampai akhir, mengakibatkan sahabat ada yang melakukan ijtihad. Nah, sudah tugas Rasulullah SAW untuk menjelaskan tentang penafsiran Al-Quran pada para sahabat, tapi karena tidak dijelaskan sampai akhir, mengakibatkan sahabat ada yang melakukan ijtihad, dan bahkan Rasulullah SAW wafat dan para sahabat bingung untuk meneliti atau menafsirkan suatu Al-Quran karena mereka tidak bisa lagi bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka disitulah para sahabat melakukan sebuah ijtihad untuk menyimpulkan suatu hukum atau menafsirkan suatu ayat Al-Quran. Oke, ini tambahan. Jadi dapat kita disimpulkan bahwa secara konkret dapat dikatakan bahwa tafsir Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dan pada awal pertumbuhan Islam sifatnya pendek-pendek dan ringkas. Hal ini dikarenakan penguasaan bahasa Arab yang murni pada saat itu cukup untuk memahami gaya bahasa Al-Quran. Kemudian dalam penyampaiannya juga tidak semua ayat dalam Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya menjelaskan ayat-ayat yang makna dan maksudnya tidak diketahui oleh para sahabat. Begitupun dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang hal-hal gaib seperti terjadi hari kiamat dan hakikat ruh. Semua itu juga tidak dijelaskan dan ditafsiri oleh Rasulullah SAW. Selain itu, dalam menafsirkan Al-Quran, Nabi juga menggunakan bahasa yang tidak panjang lebar. Beliau hanya menjelaskan hal-hal yang masih samar dan global, memerinci sesuatu yang masih umum dan menjelaskan lafaz dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian untuk tafsir sahabi itu muncul setelah adanya tafsir Rasulullah SAW. Bentuk dan karakteristiknya tafsir sahabat itu cenderung pada penekanan arti lafaz yang sesuai serta menambahkan qaul supaya ayat Al-Quran mudah dipahami. Kemudian dan dalam menafsirkan ayat Al-Quran, para sahabat juga memiliki metode dan materi tafsir tersendiri, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian mengambil dari tafsir Nabi yang dihafal sahabat beliau, kemudian menafsirkan dari apa yang mereka sanggupi dari ayat-ayat yang bergantung pada kekuatan pemahaman mereka. Kemudian tokoh-tokoh tafsir pada masa sahabat yang masyhur yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman bin Nurain, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, kemudian Abu Musa Al-Syari dan Abdullah bin Zubair. Ya. Nah, baik teman-teman, jadi jelas ya. Jadi tafsir pada periode Tadwin dimulai pada akhir era Bani Umayyah dan awal era Bani Abbasiyah, tapi masih belum dibukukan secara sistematis seperti itu. Karena pada waktu itu para ulama lebih memprioritaskan pengkodifikasian hadis Al-Quran ditafsirkan secara sistematis sesuai dengan tertib mushaf dari akhir abad 3 Hijriah dan berakhir pada awal abad ke-5 Hijriah. Al-Quran ditafsirkan secara sistematis sesuai dengan tertib mushaf seperti itu. Oke, baik, sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambahkan wawasan ilmu pengetahuan kita. Dan selebihnya saya mohon maaf apabila ada hal yang keliru dalam apa yang saya sampaikan dan semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.